أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحابته والتابعين التابعين والعلماء والولي الله سبحانه القدر الجيلاني وإلى أرواح Bapak Kiai Haji Garuda Masuri bin Sastro Kawira wal marhum Bapak Ustaz Triun Berarti Sudarmo bin Maryam summa ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi qaryati desa bener Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita dapat duduk di majelis ini. Alhamdulillah saya tidak terlambat. Mohon maaf jika kemarin terlambat. Alhamdulillah meskipun ada saudara kita yang membantu melaksanakan kewajiban yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, insya Allah hajat pun juga termasuk kebaikan. Maka yang bisa hadir pada kesempatan ini, sebelum pengajian dimulai, izinkan kami menyampaikan informasi bahwasanya dimohon kehadirannya kami mewakili dari keluarga Pak Edi atau Pak Agus yang ada di daerah mana itu? Cilongsong ya. Kami mewakili untuk mengundang ibu-ibu jamaah pengajian atau jamaah simbar yang bisa hadir, dimohon untuk hadir. Kalau bisa hadirnya atau haji kondangannya sekaligus pengajian. Kebalik ya, pengajian sekaligus kondangan. Pada malam Kamis ya. Malam Kamis pada Isya orang sadayana ikut pengajian sekaligus kondangan di rumah Pak Agus putranya Pak Edi Cilongsong nggih, bener nggih. Pada Isya orang sadayana gerudukan itu. Insyaallah semoga kita semua diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala nggih Bu. Sanggup nggih? Berarti kondangannya ulah pagi, ulah siang, ulah sore nak. Lamun bisa pas malam Kemisna ba'da Isya. Eta niatna pengajian sekaligus kondangan. Jadi lamun aya kondangan ulah poho bawa isina amplop. Namun bawa amplopna unggul nggih repot. Itu sedikit informasi, silahkan disebarluaskan kepada ibu-ibu jamaah yang belum bisa hadir pada kesempatan ini. Silahkan pambejak-bejak sudah neta pambejak-bejak babaturana atau saudarana atau tetanggana pasti diundang ini kan ya, pasti diundang sing bisa kondangana pas malam towong malam Kemis pada Isya gitu. Pakaian
berarti muslim. Pakaian muslim, putih atau hitam atau pink tenan naon atau hijau silahkan ya. Yang penting pakai pakaian muslim. Itu aja apa yang dapat kami sampaikan. Mari kita masuk bab puasa. Bab puasa. Lamun diruntut kunaon di Gusti Allah nyuruh hamba nak puasa kunaon gitunya. Kenapa nggak disuruh madang terus? Ya, kok kudu suruh puasa ya. Lamun puasa eta artinya menahan haus dan menahan lapar. Itu semua orang geus nyaho ya Bu ya. Menahan haus berarti nggak boleh minum. Menahan lapar nggak boleh makan. Dari waktu imsak mulai sampai azan maghrib sampai waktu maghrib. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jamaah-jamaah nu geus iman ya ayyuhalladzina amanu, hei jamaah-jamaah nu geus iman. Iman tu naon? Percaya naon? Ku Gusti Allah, ku para malaikat, ku para kitab dan ku para nabi dan rasul. Nah, kepada kitab-kitab Allah, terus kepada hari kiamat, kepada qadha dan qadar. Ibu semua geus iman ya? Geus iman percaya nggih? Berarti wajib puasa. Meskipun imannya ada yang masih tipis, ada yang sudah tebal, ada yang imannya mungkin kayak kita masih di bibir ya, kayak saya dan panjenengan imannya masih di bibir, masih di raga, belum mungkin terlalu sempurna kepada hati, tetapi ayat iya geus masuk wajib ya, kita sudah masuk di dalamnya. Naon kutiba diwajibkan alaikum kepadamu asyam nyaeta puasa. Puasa di dieu lamun secara zahirna orang kudu menahan untuk asup makanan, untuk asup minuman, naon wae bentukna dari imsak sampai dengan maghrib. Kalau secara batinnya nanti kita kaji nggih. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang alladzina, orang-orang min qablikum, di antara kamu sebelum kamu, qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita atau kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sejatinya tujuan puasa eta hukumna wajib ya, agar kita menjadi orang yang tattaqun atau yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin puasa yang kita melaksanakan puasa apabila kita hanya melaksanakan
cuman puasa dohir. Kalau baru puasa dohir, bisakah membuat kita semakin bertakwa kepada Allah? Pasti bisanya apa? Dapatnya kebahagiaan ketika buka puasa. Bahagia ya buka puasa ya. Karena apa? Karena perut sudah menahan haus, nahan kencot, sepopoe pas ayat azan, alhamdulillah. Puasa yang hanya sebatas dohir seperti itu belum bisa menjadikan jalma untuk lebih bertakwa kepada Allah. Lantas bagaimana puasa yang dimaksud? Nah, sama dengan sholat, sama dengan wudhu, sama dengan ibadah yang lain. Mari kita lihat, kita kerjakan dari dua sisi, ya eta dari sisi dohir orang, dan juga puasa dari sisi batin. Dulu sudah kita pelajari, lamun arane jalma manungsa eta ayat dua unsur. Unsur pertama unsur dohir, ya. Unsur dohir yang kadele ya, yang bisa dipegang ya ini tangan, ya, jasad, ya, tubuh, anggota eta arana dohir. Dohir itu nyata. Unsur kedua arana jalma eta boga nungkang aran ruh. Ya. Arane ruh. Ibu-ibu saya ketika masih bisa bernafas itu berarti ruh kita itu masih ada dalam raga ini. Nah, ruh itu ketika Allah tiupkan di dalam tubuh manusia, ketika 40 hari itu muncullah kehidupan. Ya. Ruh bersatu dengan raga ya ketika 40 hari itu 120 hari ya 4 bulan ya mohon maaf 4 bulan itu ya ketika ditiupkan ruh ku Allah masuk ke dalam jabang bayi eta mulai ada kehidupan ya apalagi sampai dengan bijil atau lahir. Nah, ruh kalau sudah nempel dengan badan itu melahirkan nafas, lamun di bahasa Indonesia kan nafas, ada nafasnya. Ya. Nafs itu juga bisa diartikan nafsu, ya, atau jiwa. Ya, maka ketika manusia masih punya ruh, itu sudah barang tentu ada nafsu, itu pasti barang tentu. Ya. Nafsu inilah kenapa nanti ada hubungannya dengan puasa, ya. Nek manusia sudah enggak berpisah antara ruh dan dohirnya, sudah enggak ada nafsu, ya, mati. Yang mati raganya, tetapi ruhnya, dirinya yang sejati masih selalu hidup, cuman beda alam. Cuman geus ente boga nafs, jiwanya atau nyawanya, nafsunya itu sudah nggak ada. Ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad, muncul yang namanya nyawa. Nyawa itu setrum, ya, setrum. Makanya kita bisa bergerak, bisa berjalan itu karena ada nyawanya. Ya. Maka ketika ruh diambil, nyawa sudah nggak ada, tubuh sudah nggak bisa bergerak. Gitu. Kalau sudah ada nyawanya, berarti dia punya nafsu. Maka wajar manusia sealim apapun, ya, ilmunya setinggi langit pun, ada kalanya dia khilaf. Nggak usah heran. Kita melihat ulama besar, kok ada kalanya dia khilaf, itu manusiawi. Karena apa? Ruhnya,
masih nempel di dalam tubuh. Ruh itu sejatinya suci, Bu. Ya, ruh setiap manusia itu sejatinya suci, tidak memiliki nafsu. Tetapi karena bercampur dengan unsur tanah, ya, unsur tanah, maka muncullah nafsu. Ya. Tetapi Allah adil, selain memunculkan nafsu, Allah juga memunculkan yang namanya iman. Tetapi iman ini barang langka, Bu. Tidak semua Allah memberikan iman. Lamun nafsu, kabeh jalma diberek nafsu, betul nggih? Nggih. Tetapi kalau iman, untuk kabeh jalma diberek iman. Maka bersyukur jika Allah memberikan cahaya iman kepada ibu-ibu, kepada keluarga, kepada sadayana diberek iman, percaya ke Gusti Allah, ya, percaya ke rukun 6 yang insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya, okay? Itu bersyukur. Karena apa? Lamun jalma untuk diberek cahaya iman, hidupnya akan dikendarai oleh hawa nafsu. Meskipun hartanya jemlukna sebanyak korun, nyaho korun, Bu. Korun itu kan harta karun ya, itu sejarahna bareto eta ayak jalma arana korun di daerah Timur Tengah sana. Ya, itu bengharna minta ampun. Aon bae boga ya. Benghar, pokoknya pang bengharna jalma sedunia eta korun. Tetapi karena korun ini sombong, nggih, tidak ada cahaya iman, yang ada adalah kegelapan hawa nafsu. Maka hatinya dipertuhan atau diperbudak oleh harta itu sendiri. Sehingga apa? Dengan kesombongannya, Qarun mengaku-ngaku bahwa dirinya tuh Tuhan. Maka sama Allah tuh hartanya diambleskan ke bumi, ya, ditenggelamkan ke bumi. Sak jeneng aja hartanya tuh tenggelam ke bumi. Maka ayat sejarah mencari harta kayak gitu saja. Beda jeung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman eta jalma nu beunghar ongkoh. Henteu kalah jeung Qarun. Tetapi karena Allah memberikan nurul iman, cahaya iman kepada baginda Nabi Sulaiman, maka apa? Harta itu akan menyelamatkan. Ya, justru akan menjadi kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu, bukan sebaliknya. Nah, itulah bahayanya iman, bahayanya nafsu dan pentingnya iman. Nah, nanti kita kaitkan dengan puasa. Dari pelajaran Qarun dan Sulaiman, ibu-ibu pengen pilih jadi siapa? Sulaiman ya, jelas benar, bertakwa, beriman, bertauhid, nggih. Hartanya banyak, subhanallah. Nah, itu, nggih. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, nggih. Didik anaknya ya pinter dunianya dan juga pinter akhirat. Penting dua-duanya. Jangan cuma akhirat saja, nanti dunianya dia gaptek atau gagap nih, untuk bisa bingung karena. Maka cari sekolahan atau sing kira-kira dia dunia dapat, akhirat dapat gitu. Nek masalah pendalaman itu ketika dia dewasa, ya. Kalau dari kecil sampai dengan SMP itu yang penting dasaran agama itu udah dapat. Nggak usah dituntut yang tinggi-tinggi banget, nanti pusing. Nah, itu nanti dibutuhkannya ketika umur 25, 40 itu akan mencari jati diri sendiri. Kalau dia dapat guru akhirat, maka dia akan ketemu kehidupan yang sebenarnya seperti apa, gitu. Oke, jadi intinya sudah nyaho ya, unsur manusia ayat 2, ya unsur zahir dan unsur batin.
batin. Batin itu arane ruh. Nggih. Di dalam ruh itu ada dua, yang namanya nafsu dan namanya iman. Tapi tidak semua orang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu sangat mahal. Terus kemudian nafsu dan iman ini setiap hari, setiap saat, setiap detik selalu berperang. Maka Rasulullah mengatakan perang yang sangat dahsyat dan hebat itu di umatku nanti bukan perang melawan fisik, bukan perang pedang, tetapi yang paling berat adalah melawan dirinya sendiri, alias melawan hawa nafsu. Itu. Maka lamun ini didalamkan lagi, ya, ruh kita ini memiliki negara alam semesta yang namanya hati. Ya, Bu. Ruh itu memiliki alam semesta yang namanya hati. Di dalam hati ada iman atau ada nafsu. Nah, cuman selalu perang antara iman dengan nafsu, selalu perang. Sedang pengajian seperti ini, nafsu jangan dikira santai-santai, jangan dikira kalah. Ya. Iman dah menang, udah membawa kita ke pengajian. Cek nafsu belum tentu. Ya, terutama yang ngomong, nafsu akan bisiki, Vicky, ayo sing ujug, sing ria, ya. Nah, isang menceritakan hal yang kau sombongkan. Nah, kalau bisa merasa dirimu yang paling suci, nafsu terus berbicara, Bu. Terus kalau kita nggak sadar, nggak waspada, ya sudah kepleset terhadap jebakan hawa nafsu. Jangankan pas pengajian, apalagi di kehidupan di luar pengajian. Itu kita waspadanya harus lebih, ya. Agar nafsu tidak menang, itu kuncinya adalah satu tok. Ya. Agar hawa nafsu tidak menang, itu kuncinya cuma satu. Pegang teguh terus zikir atau ingat kepada Allah. Ya, Bu, ya. Nah, cuman apa iya Mas Vicky kerulak sambil la ilaha illallah la ilaha illallah. Tanggal ya, Bu. Ya. Jadi yang kami maksud zikirnya tidak harus seperti itu. Engke jeng salaki dikira aneh. Dikira aneh, ya. Jadi zikir itu ada tingkat 3. Tingkat pertama itu zikir jahar. Zikir yang dikeraskan. Itu biasanya selepas sholat. Zikir yang kedua, zikir yang dibatin. Nah, ini silakan kalau mau sambil jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hebat. Nah, kalau mau dinaikkan lagi zikir tingkat 3, itu sudah tidak lagi menyebut nama, ya, tidak lagi ada lafalnya, tetapi batin terus ingat nyambung ke Gusti Allah. Itu zikir tingkat 3, nyaeta zikir rasa yang kami namakan zikir sirul asror. Zikir naon, Bu? Sirul asror. Angel ya? Sirul asror. Angel banget. Sir itu rahasia, asror di dalam rahasia. Makanya zikirnya dengan rasa. Jadi zikirnya bagaimana? Pandangan ini, hati ini sudah tidak melihat makhluknya lagi. Saya melihat panjenengan, saya melihat diri saya sendiri, melihat alam semesta ini, yang dilihat bukan makhluknya lagi, tetapi pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu. Yang kita lihat duduknya jenengan ini, ya Allahnya, maksudnya Allah yang mendudukkan panjenengan, Allah yang menggerakkan panjenengan, Allah yang membicarakan saya itu. Sehingga nafsu itu untuk memenangkan peperangan peluangnya kecil.
peluangnya kecil, sehingga cahaya iman, pasukannya iman akan selalu menang. Gitu. Maka tapi ada kalanya kita sudah gocean zikir sirrul asror, itu ada kalanya Allah melepas, ada kalanya ada kalanya hilaf, ada kalanya nafsu Jika kita semua sudah belajar babakan tauhid, babakan hati, babakan ilmu hakikat ma'rifat kepada Allah, jangan sekali-kali marah. Tuh. Kemarin ya sudah lama tidak marah, khilaf marah, terpancing marah kepada istri 5 detik, nggak nyampe 1 menit, langsung minta maaf. Tetapi sama Allah langsung 5 hari sakit saya, nemblek. Betul itu. Nah, itulah semua itu rahasia Allah. Kita diberikan taat, diberikan maksiat juga datangnya dari Allah. Tetapi orang-orang yang sudah mempelajari ilmu hati itu ternyata amarah itu bisa menghancurkan segalanya, Bu. Menghancurkan pundi-pundi ilmu atau makom yang sudah dibentuk itu serasa runtuh. Cuman gara-gara marahnya kenapa? Saya tidak malu menceritakan. Jadi karena ini adalah ilmu, ya, saya ingin berbagi. Kalau bisa jangan marah. Saya sudah lama banget gak marah ke istri, sudah lama banget. Gara-garanya hari Selasa yang lalu itu kan ada acara di rumah jam 4. Ya. Sedangkan di sini ada pengajian. Saya sudah izin, kalau bisa minta setengah jam aja. Ya, istri mengatakan kalau bisa memuliakan tamu gitu kan. Antara memuliakan tamu dengan harus ke sini gitu kan. Saya mengatakan, udahlah saya minta setengah jam aja. Tetap kekeh. Ya. Wanita itu maha benar dengan segala firman-Nya kan. Nggih, bener ya Bu ya. Perempuan pemajikan itu maha benar dengan segala perkataannya. Jadi lamun geus A enggak bisa dirubah-rubah. Betul enggak? Bener enggak, Bu? Bener enggak sih? Kebanyakan ya, termasuk istri saya. Mohon maaf ya. Nanti kalau denger pasti langsung ini saya. Nah, kemudian saya tetap kekeh. Akhirnya saya kebawa emosi. Akhirnya saya tak tinggal tidur waktu itu kan. Malah ketiduran. Wes saking emosinya, saya udah minta maaf ya. Saya kan segera sadar ya. Kan kalau orang yang mempelajari ilmu hakikat ma'rifat itu nggak boleh lama-lama marah, Bu. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu kalau syariat. Kalau hakikat ma'rifat nggak boleh lebih dari 3 detik. 3 detik nggak bisa 3 menit. Nah kemarin itu 1 menit saya udah segera minta maaf. Tetapi hati masih belum plong karena istri ternyata nggak segera maafkan. Sampai 5 hari saya sakit baru dimaafkan, baru saya sembuh. Wallahualam. Wallahi betul itu keajaiban. 5 hari kakara diberek ikhlas maaf. Ternyata saya harus merasakan siksa di dunia. Lamun cek Sundanya teh neraka dunia itu di situ. Hukumannya disegerakan di dunia daripada nanti dihukum di akhir. Nah, itu ilmu, Bu ya. Nah, maka kalau ada orang yang minta maaf, kalau bisa hati segera memaafkan. Resikonya gitu. Ya, biasanya sakit kalau belum dimaafkan belum sembuh. Tapi betul itu. Makanya saya sampai malam Kamis ada acara di sini kan waktu itu ya. Terus malam Jumat di Teteh Wiroh sampai Sadahayu jam 1 itu saya sudah kondisi sudah tidak fit itu. Tidak fit. Jumat paginya saya langsung demam parah. Panas badan saya. Orang yang sakit demam
itu biasanya karena kesombongan. Ya karena saya marah itu berarti orang yang sombong. Hah? Gimana? Iya, 3:30 itu. Nah iya, saya kan marah itu teh. Ya. Iya, saya marah gara-gara istri saya pengen saya di rumah, sedangkan saya ada jadwal di sini. Gitu. Nah itu. Oh gitu ya. Kapan-kapan ya Bu ya. Insya Allah lah. Kalau ada rezeki doakan saya banyak rezekinya. Nanti biar gak marah-marah ibu-ibu saya undang ke rumah gitu ya. Ya itu. Jadi saya sharing. Saya gak malu. Kenapa? Karena ini adalah ilmu bahwa yang namanya nafsu marah itu bisa menurunkan derajat dari kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin dekat oleh Allah, itu teguran semakin dekat. Ya, cirinya itu Bu. Jadi kalau kita jauh dari Allah, itu bisa jadi kita berbuat dosa banyak, tidak pernah ditegur, pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab nafsu tadi, ya itu ya, berarti marah itu ketika ada yang minta maaf juga harus segera dimaafkan. Ketika 5 hari baru dimaafkan, saya baru sembuh. Aneh Bu ya, aneh itu. Kayak obat itu nggak ada manfaatnya. Antibiotik itu kayak nggak ada manfaatnya. Tetapi ketika istri saya ngomong ikhlas memaafkan, langsung waras. Subhanallah. Eta ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya yang minta maaf, dimaafkan segera ya. Apa ada suami yang minta maaf? Jarang kayaknya ya. Jarang ya Bu ya. Rata-rata kalau marahan ya sudah, itu seolah-olah tidak terjadi ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau ada masalah, segera minta maaf. Sang istri juga harus segera memaafkan. Jangan kalau punya masalah, ini saya yakin kebanyakan seperti ini. Punya masalah, paseak, daripada paseak, ditinggal indit, kesalaki, ulin, balik ke imah, pamajikan masih merengut, bapakna bingung, akhirnya tidurna, yang satu di dalam kamar, yang satu di depan di TV. Saya mah belum pernah. Terus terang saya belum pernah. Karena saya pengen segera menyelesaikan gitu. Lamun indeng sih jengsa marahna indeng ya. Indeng mah segala tara marah indeng ya. Tara marah ya. Tara ya. Itu Bu. Nah, belajar dari cerita tersebut. Ayo, saya pun juga masih belajar. Ibu-ibu juga sama-sama belajar. Saya tidak mau dianggap orang yang lebih, tidak. Karena saya juga masih sama dengan panjenengan, sama-sama belajar. Terus kemudian yang namanya nafsu, itu tadi kan saya marah gara-gara nafsu, nggih. Berarti imannya kalah, nggih. Yang biasanya menang, nafsunya ini tiba-tiba yang menang nafsu. Ya. Itu nafsu itu ada 4 macam. Tuh, diinget-inget ya. Nafsu aya nafsu kehiji arane nafsu amarah. Nafsu kedua nafsu lawamah. Ketiga nafsu nafsi ya. Keempat nafsu mutmainnah. Saya ngapalina. Kieu gampang. Nafsu amarah eta dilambangkeun nafsu paru. Naon wae nafsuna? Nafsunya pasti berbicara, kalau paru-paru kan berdedek. Ya, berdedek, jengkel,
enek, marah, sewot, sebel, benci, dendam, dengki, iri, naon deui? Mededeg. Lihat orang yang lebih sukses mededeg ya. Lihat tetangganya nerima duit mededeg. Lihat panasan ya, paru-paru ya. Naon deui itu? Melihat apa? Panen batur luwih halus iri ya. Pokoknya nafsu yang kaitannya dengan tensi tinggi ya. Nafsu ya, marah. Amarah itu namanya nafsu amarah. Nafsu amarah eta lambangna paru. Jadi lamun ibu-ibu keur iri, dengki, sewot, hasut, mededeg, jengkel, enek, ini jenuh banget sih, marah, terus naon deui Bu? Yang kaitannya dengan paru-paru apa? Itu, ya, yang berdedeg dah ya, jengkel lah ya, semoga sejenis itu berarti nafsu paru-paru sedang berperang. Nafsu yang kedua arane nafsu lawamah. Angel ya. Lambangna eta beteng. Lambangna beteng. Tetapi nafsu paru-paru tadi juga penting. Nafsu paru-paru itu juga semangat, ya kan? Semangat. Terus mengejar cita-cita tinggi itu juga nafsu paru-paru, Bu. Jadi nafsu itu ada nek kebanyakan yang nggak baik, terlalu sedikit juga tidak baik. Yang kedua nafsu perut, lawamah itu perut, ya. Serakah, hayang madang baik, numpuk harta, pelit, itu nafsu kaitannya dengan harta, tahta, dan juga wanita. Nafsu seks itu kan di perut juga. Nah, tapi nek nggak punya nafsu seks kan jelek juga kan. Nanti ke pamajikan jadi kedoyan. Jadi nafsu itu ada nafsu yang dia kadarnya tepat jadi baik. Kalau kebanyakan atau kekurangan juga jadi tidak baik. Nafsu yang kaitannya perut apa? Tanduran batur di colongan. Nah, itu kan kaitannya dengan harta. Ya, itu munculnya dari perut. Pokoknya kaitannya dengan beteng lah, perbetengan, permadangan, permakanan. Lamun ayak makanan, pokoknya hijau lah sih. Itu namanya nafsu perut. Nah, nafsu yang ketiga yang jauh lebih bahaya, ya, jauh lebih bahaya. Nafsu yang ketiga. Nafsu nafsiyah, lambangnya dengan otak manusia. Pertama apa tadi? Amarah, lambangnya paru. Lawamah, lambangnya nafsiyah, lambangnya otak itu merasa paling benar, merasa paling suci, merasa ingin dihormati. Pokoknya merasa luhur lah, nggih. Yang paling sulit itu adalah ketika saya duduk di sini, merasa hati masih luhur dibanding ibu-ibu, itu saya masih nafsu, masih dosa kene Bu. Itu yang sulit diredam. Karena rata-rata ulama kan gitu ya, iya. Aku panghebatnya dibanding ibu-ibu jamaah. Belum tentu cek Allah teh. Nggih, cek Allah belum tentu. Bisa jadi indeng lebih mulia daripada saya. Nah, itulah. Untuk menetralkan itu sangat sulit Bu. Itu butuh zikir terus, menyadari terus. Oh, saya datang di sini, jangan ada rasa diri ini lebih alim, lebih soleh, lebih hebat dibanding para jamaah. Lebih sulit Bu. Yang ngomong di sini itu lebih sulit. Dosanya lebih banyak. Imam pun juga sama. Untuk biar tidak sombong, tidak ujub, ria itu susah Bu.
Lah kalau kita ngimaman masih membawa pakaian Allah itu berupa sombong, aku merasa paling bacaannya panjang, padahal jamaahnya yang kolot-kolot ya. Itu kan muncul ujub, ingin menunjukkan bahwa saya bisa membaca bacaan yang panjang. Mas Fikira ngomong gitu beda apalagi betul hutok gitu ya. Makanya ngomong gitu. Ya betul Bu. Maka saya bersyukur kalau hafal saya cuma qul huwallahu top ya. Jadi nggak ada yang disombongkan. Ya, jadi nafsu nafsiyah otak itu nafsunya lembut sekali Bu. Bahkan kiai besar pun belum tentu dia sadar kena nafsu itu. Ketika dirinya merasa lebih suci, lebih hebat, lebih dekat dengan Allah daripada para jamaah. Padahal cek Allah belum tentu. Bisa jadi jamaah ini lebih mulia dibanding dirinya, ya, yang selalu pengajiannya karena masih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar isinya masih tergambar selain Allah berupa isinya Namun jamaah bisa jadi ikhlas ke majelis ya, jauh-jauh hujan-hujan di lakonan, entek neangan duit entek, wong pengen neangan ilmu. Bisa jadi saya ngomong ini ya, saya duduk di sini jauh-jauh masih terbayang isinya amplop. Berarti lebih mulia jamaahnya daripada kiai. Itu mungguh di mata Allah Subhanahu. Lamun di mata manusia ya tetep Pak, cek manusia ya kiai pang alim nangih, padahal di mata Allah belum tentu. Itu nafsu nafsiyah itu ingin dihormati, ingin dipuji, ingin diwahkan, merasa paling bener, merasa paling suci, merasa paling bisa. Aku pang bisana lamun teu aing nggih. Ya itu ya. Itu namanya nafsu nafsi otak. Merasa memiliki ilmu, merasa boga ilmu, boga kepandaian, boga kealiman, ya itu namanya nafsu otak. Lamun teu aing nu masak siga kieu moal itu berarti muncul nafsu. Berarti dirinya masih kalah ya dengan hawa nafsu. Ketika dirinya masih kalah dengan nafsu, maka dirinya sejatinya masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin saya marah itu ya menyekutukan Allah itu. Kenapa saya kan gitu? Karena kesombongan, saya kan marah karena sombong. Sombong pengennya pang benerna gitu kan. Sehingga pendapat saya pengen diterima sama istri gitu kan. Akhirnya saya marah. Padahal marah tersebut bagian dari sombong. Sombong itu bukan pakaiannya manusia, tetapi pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi nafsu nafsiyah itu hati-hati, sangat lembut sekali, ya. Ingin dipuji itu sering banget ibu-ibu, ya, sering ya Bu ya. Nah, pesan saya daripada ingin dipuji, nanti malah nyeri hati Bu. Sok ibu-ibu masak, niatnya masak eta hayang dipuji salapi, bukan karena murni ibadah kepada Allah, tidak melihat Allahnya. Nanti ketika makanan mateng, jangankan dipuji, dia akan ente, kira-kira enak ente, enak, karena capek-capek masak, ente diasakan, anggap ente dipuji, ya, nges diasakan lehem. Ternyata ente dipuji kene malah dicela ya, makanan kok pahit ya, asin ya. Kamu Sunda kok ngomong asin kok pahit ya. Bingung, ngomong asin kok pahit ya. Makanan kok pahit-pahit teuing hayang kawin deh gitu ya. Kawin deh indeng nih. Apa indeng hayang kawin deh. Indeng. Kok iya makanan pahit-pahit teuing gitu. Pahit kumaha deh ngeunah kieu. Nah, akhirnya hati merasa sakit hati. Jadi ayo
pakaian nafsu nafsiyah tadi itu dilepas. Saya sering mencontohkan. Besok ya contoh, kita mau bareng-bareng ke Pak Agus. Muncul nafsu dalam diri saya. Saya mengatakan saya aja. Saya ini ulama. Ya, saya itu orang terpandang. Kalau bisa besok datang, itu di salaman ku kabeh anggota keluargana ditempatkan pangharepna syukur bisa jajaran jeung kiyaina. Nah, eta arana nafsu. Padahal hati seharusnya rendah diri. Saya datang niat karena Allah, ya, untuk Allah dan juga hanya kepada Allah. Sehingga mau ditempatkan pangharepna, pangnyompotna, menang kursi dibarek madang atau dibarek madang, eta geus tidak menjadi masalah. Lain cerita lamun tadi saya memakai pakaian nafsu nafsiyah tadi, nyampe sana ternyata bagian depan geus pinuh, ya. Akhirnya dicompotkan paling tukang kursi dingklik. Kaos ya, snack nabe aku. Kira-kira nyeri hati ente? Hah? Lebih parah ya Bu ya. Ternyata eta arana nah, gitu. Nah, eta maka Bu ya, ternyata kalau kita dari awal niatnya belum benar, masih membawa nafsu, resikonya itu seperti itu. Ini belum nyampe pengajian puasa belum ya? Ini baru mukodimah sudah hampir satu jam. Nggak apa-apa. Berpuasa itu panjang ya, paling nggak 2 atau 3 pertemuan. Nggak apa-apa, nggih. Makanya ben paham dulu nih. Ya, saya memang nggak masuk syariat dulu, tapi memang sengaja hakikat dulu, ben paham. Ya, alurna puasa itu kumaha gitu. Puasa itu ada karena manusia diberi hawa nafsu. Nafsu ada 4 macam. Pertama nafsu paru-paru, ya, nafsu amarah, nafsu lawamah, bukan nafsu tetehiro, bukan ya. Nah, amarah ya teh. 2 nafsu lawamah. Lambangnya apa tadi? Perut. Yang ketiga nafsu nafsiyah. Ada yang namanya nafsiyah ada. Oh. Itu lambangnya adalah otak. Nek ibu muncul aku masang bener. Nah itu berarti nafsu nafsiyah. Nafsu otak. Nah keempat arane nafsu mutmain. Nah lambangnya ada. Saha eta? Lain dia. Nafsu mutmainah itu nafsu yang baik, membawa kita ke surga, dilambangkan dengan kolbu atau hati. Nafsu ingin sedekah, ya Bu ya, ingin sholat, pengajian, ingin kawin deui ya deng. Kan itu ibadah deng. Nek kan deui gelis ieu indeng mah. Tang yang kenjal. Erek duda ayah atau jejaka tapi teu boga. Pilih indeng. Indeng pilih nih. Duda boga kekayaan atau jejaka tapi ente boga, pilih indeng. Indeng pilih nih. Punten jandeng ya, punten guyon. Ya, berarti nafsu yang keempat inilah nafsu yang senantiasa munculnya, bersemayamnya atau tempatnya iman itu di kolbu tadi itu. Ya, dilambangkan dengan hati manusia yang senantiasa ingin hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati-hati, nafsu mutmainah ini lamun berlebihan
juga endingnya tidak baik. Apa contohnya? Saya mau pengen ibadah, sholat, wae, unggal menit, unggal jam, unggal waktu di masjid, wae, dengklak apa, hampir berapa rakaat itu kalau setiap menit. Untuk gawe-gawe acan, anak sama istri dilupakan, itu arane untuk bener. Nah tadinya nafsu mutmainnah, ya, nafsu yang baik, nggih. Tetapi lamun berlebihan juga tidak baik. Saya ingin sedekah, ya. Semua sawah dijual. Bagikan besok beyak deui sawana sampai untuk bogana naon. Nah, itu juga tidak benar. Karena apa? Istri dan anak jadi terlupa. Itu nafsu kaitannya dengan ayat 183 tadi, agar puasa kita menjadikan diri kita la'allakum tattaqun, yaitu dengan cara puasa zahir dan juga puasa batin. Insyaallah kita pertajam pertemuan yang akan datang, mengerucut dari hakikatnya gimana, mengerucut ke syariatnya. Diwalik sama saya tak walik. Biasanya kan syariatnya dulu, baru hakikatnya atau ma'rifatnya nggih. Ini enggak, tak walik dari pemahamannya dulu sampai meruncung ke nanti bab laku dohirnya atau laku syariat. Nah, puasa batin inilah yang juga harus dilakukan bebarengan dengan puasa dohir. Artinya kan manusia ya dua tuh, ya jasad, ya roh, ya dohir, ya batin. Sing poso dohir ya jasad ini, orang mangan, orang ngombe, orang kumpul bojo. Nek sing batinnya apa? Betul-betul menahan diri dari segala kepentingan hawa nafsu. Itu jauh lebih penting. Maka dilatih. Puasa itu sebenarnya latihan, Bu. Ya. Setahun sekali dilatih oleh Allah agar apa? Hati yang baik itu seperti ini loh. Hati yaitu menahan dari segala kepentingan hawa nafsu. Nafsu yang mana? Yang 4 tadi. Ya, 1, 2, 3. Yang 4 juga nggak boleh kalau berlebihan. Nafsu 1, 2, 3, nafsu paru-paru, amarah, nafsu beteng masalah dunia, nafsu otak masalah merasa paling tinggi di atas semua itu. Sehingga puasa itu harus seperti itu. Ya, batin untuk madang, untuk minum. Apa? Untuk madang, untuk minum dari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mungkin makanan kita sehari-hari adalah ghibah. Pas puasa batin ora oleh ghibah. Mungkin makanan sehari-hari kita marah. Pas puasa batin, ruh sudah tidak boleh memakan yang namanya marah. Ya, itu Bu. Menahan dari yang 3 tadi, nafsu yang saya sebutkan tadi. Marah, jengkel, enek, dendam, hasud, fitnah, ghibah. Ya, maka dikatakan yang namanya ghibah pas puasa itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, dohirnya tetap ditambah, mau buka sampai sore tetap boleh, tetapi pahalanya enggak benang karena rohnya sudah dianggap batal. Rohnya sudah dianggap puasana batal. Karena dia sudah memakan makanan ghibah. Gitu ya Bu ya. Bisa diikuti nggih. Saya berusaha pelan, berusaha dengan bahasa yang ringan. Angme indengnya kajeng dan psikologi tetap wajib yang namanya ngeangan ilmu. Mudeng ra mudeng, sing penting jadi lemu.
Kayak tadi indeng wae Mas Vicky mah gitu. Ya, itu indeng ya. Besok lamun geus puasa tahun harap kita doakan biar kita semua panjang umur nggih. Indeng panjang umur, kita semua panjang umur, puasa besok Ramadan praktek. Ya, nggak usah nunggu besok. Caranya puasa Senin Kamis. Caranya kumaha Mas Vicky Senin Kamis? Ya rubah bae ayat apa itu sahurna sebelum imsak, pas imsak puasa sampai dengan sebelum pada saat adzan mulai bergema. Senin dan hari Kamis itu dilatih. Tetapi yang namanya puasa batin itu tidak hanya pada saat puasa zahir, tetapi di luar puasa zahir, puasa batin wajib hukumnya menahan atau tidak memakan atau minum barang-barang nafsu seperti itu. Tapi dilatih ke Gusti Allah di hari Senin dan hari Kamis minimal dari subuh sampai maghrib tidak memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Itu namanya dilatih ke Gusti Allah. Jadi bukan suatu kebanggaan, saya bisa Senin puasa Kamis, Senin dan Kamis gitu ya. Bangga bisa nahan kencot ya. Tetapi tidak menjadikan ruhnya berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Zahirnya puasa, ruhnya ternyata tidak puasa. Diam-diam nyompot di tukang makan, ya itu ruhnya. Kelakuan ruh itu seperti itu, Bu. Ya. Kelakuan ruhna orang itu juga gitu. Zahir alus geus puasa, tetapi ruhna diam-diam nyompot ke tukang makan makanan nafsu berupa apa? Amaroh, hibah, sampai dengan nafsu otak tadi merasa paling benar, merasa paling benar. Itulah kelakuan ruh atau nafsu ya yang senantiasa tidak diridhoi Allah Subhanahu. Berarti Mas Vicky puasa zahir itu ada waktunya ya. Tidak boleh puasa zahir itu kayak batin 24 jam setiap hari. Enggak boleh. Zahir tidak akan kuat. Maka puasa zahir itu ya Senin Kamis atau enggak puasa Daud. Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, selang-seling ya. Itu namanya puasa Daud. Ada lagi puasa yang di pertengahan bulan Hijriah ya 14, 15, 16 itu Ayamul Bid kalau nggak salah, lupa saya ya. Itu 3 hari di pertengahan bulan. Puasa sunnah apalagi Bu? Puasa sunnah budaya itu ya. Puasa weton itu sebenarnya tidak dicontohkan Rasulullah kelahiran, tetapi saya tidak melarang, membolehkan asal tujuannya baik. Itu sama aja dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, tidak dicontohkan ke Rasulullah, tetapi tujuannya baik, mengekang hawa nafsu. Kok ada embel-embel ben aku selamat, anakku pinter, tak jawab ora apa-apa, ngono dhisik ora apa-apa. Masih tercampur karena selain Allah tidak Pak. Tetapi suatu saat naikkan puasa atau ibadahmu apapun cuman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa weton enggak apa-apa, puasa putih, puasa mutih itu juga enggak apa-apa. Ya, sing penting tujuannya bener. Ya. Menahan dari segala hawa nafsu. Puasa putih kan tidak makan daging, bernyawa, hewan. Berarti sifat hewaniah itu jangan kita makan. Itu maksudnya. Bukan puasa putih itu untuk kekuatan, kesaktian. Nah, itu.
yang saya tidak cocok, tidak nyalahkan ya, tidak cocok. Puasa mutih untuk ben anak pinter soleh mending, ora salah tapi mending. Tapi nek iso ditingkatke yang ibadah cuman karena Allah wis gitu. Nek pengen anak soleh, pengen anak pinter, ya ngangkat tangan wae nyang Gusti Allah, ya Allah jadikanlah anak saya Robbi habli minas sholihin. Ya, silakan ibu-ibu mau puasa mutih, puasa weton. Saya kalau keinget puasa itu pernah sama bapak saya, guru saya, Bapak Ustadz, disuruh puasa 5 tahun. Puasa enggak makan nasi dan enggak makan yang bernyawa. Berarti mangane bergodong-godongan, kentang, singkong, disuruh selama 5 tahun. Tetapi saya cuma bisa melaksanakan selama 5 minggu. Habis itu masuk apa? Perawatan. Masuk perawatan. Itu. Ya. Jadi karena apa? Karena fisik manusia zaman dulu ya dengan manusia zaman saya itu sudah beda. Nek bapak saya itu dulu melaksanakan itu kuat 5 tahun, ya betul sampai badannya dulu kurus. Bapak itu enggak gemuk sama kayak terakhir meninggal itu enggak. Dulu tuh kurus, Bu. Pada waktu puasa 5 tahun enggak makan nasi, enggak makan yang hidup itu 5 tahun tuh kuat. Tetapi saya disuruh puasa, saya cuma kuat 5 minggu. Habis itu nemblek. Gimana? Namun ibu-ibu sih biasanya puasa non ya selain itu puasa, Selain Kamis kan guys dicontohkan Rasulullah, puasa weton, terus ngemulut, terus sing penting ya jangan berpuasa di hari yang dilarang. Contoh puasa di saat hari raya. Puasa di saat hari raya Idul Korban. Hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Itu enggak boleh kita berpuasa. Terus puasa pada saat hari raya Idul Fitri itu juga tidak boleh. Yang boleh itu pada saat di luar itu. Okay. Nah, gitu. Terus kemudian yang namanya berpuasa ya itu ayo sunnah itu dilaksanakan. Okay. Saya juga belajar sunnah. Okay. Karena 5 hari ini sakit berhenti dulu. Kemarin saya mencoba puasa sunnah. Tetapi karena sakit berhenti dulu. Maka ibu-ibu saya juga mengajak ayo nek enggak kuat puasa Daud, puasa Senin Kamis. Niatnya gimana Mas Vicky? Niatnya hanya karena Allah Subhanahu. Ojo embel-embel anak suge, anak pinter ojo. Tak ajari. Nanti Allah itu ngatur sendiri. Tanpa engkau niati seperti itu, Gusti Allah nyahok. Keinginan orangnya Gusti nyahok. Punten. Contoh, aku pengen anakku sukses. Aku tak puasa Senin Kamis lah. Gak usah diniati gitu, ge. Allah Gusti nyahok. Udah kita puasa saja, lillahi ta'ala, ya. Gak usah ada embel-embel. Gusti Allah justru malah ridho akan diijabah apa? Dalam hatinya paling dalam itu Gusti Allah Gusti nyahok. Itu tak ajari. Ben tidak melanggar hukum musyrik kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf ini hukum ma'rifat ya. Kalau hukum syariat nggak apa-apa. Masih enggak apa-apa. Untuk melatih proses menuju pemurnian hanya ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu insyaallah minggu depan kita semakin pertajam bab puasa, bab syariatnya dan juga hakikatnya semakin terbuka nggih Bu ya. Berarti puasa
jangan cuma dohirnya yang puasa, ruh juga harus berpuasa. Syukur selama setiap hari ruh itu berpuasa, setiap jam, setiap detik ruh juga berpuasa, menahan dari segala hawa nafsu. Kira-kira 5 menit terakhir ada pertanyaan, Bu Imam biasanya ada diskusi, kan biar seru lah Bu Imamnya. Mas Vicky kalau puasa tiba-tiba lupa minum, ora apa-apa lupa. Sing aneh itu Mas Vicky saya lupa tapi habis 1 bakul. Itu bukan lupa namanya. Itu namanya sengaja lupa. Hati-hati kalau puasa itu dilarang suami istri bersenggama. Ini kafaratnya tinggi. Ya, hukumannya tinggi. Bisa suruh puasa kalau nggak salah selama 3 bulan berturut-turut kalau nggak salah ya. Hati-hati. Pada waktu siang hari biar terhindar dari godaan, ya jangan bersentuhan. Ya. Karena sekali melanggar itu kafaratnya berpuasa penuh selama 3 bulan. Berat, Bu. Berat. Kalau orang yang tua, nggak mampu, ya, itu nggak mampu membayar fidyah, berarti nggak mampu membayar qadha, berarti membayar fidyah. Qadha itu mengganti jalan hari, fidyah itu mengganti berupa makanan, memberi makan 1 orang miskin. Ya. Jadi lamun ngeskolot untuk sanggup mengganti, tetap punya kewajiban memfidyah atau memberi makan 1 orang miskin. Kok memberi makan nggak mampu, kalau nggak mampu, ya tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada diri kita katakanlah yang sakit, ya itu wajib mengqadha, bukan fidyah. Ya, kalau sudah sembuh wajib mengqadha sejumlah hari yang ditinggal. Nah, sama dengan ibu-ibu ketika mens. Ya. Sama harus diganti sebanyak sejumlah bolongnya puasa. Cuma saya berpesan ini ibu-ibu, kalau sudah dilaksanakan alhamdulillah, kalau belum tolong dilaksanakan. Ketika bulan Syawal segeralah untuk membayar hutang. Jangan diengke-engke malah luput. Ayah noncan lunas. Segera. Wes. Ya, segera. Oke. Maka caranya pas Syawal letak, ya, itu sekalian puasa membayar, dilanjut puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Nggak boleh puasa Syawal diniatkan bareng puasa bayar. Aku tak puasa 6 hari bulan Syawal, itu bayar kemarin mens. Nggak boleh. Itu namanya apa itu ya? Penyerobotan. Ya, penyerobot. Nah, puasa Syawal tolong laksanakan sebelum puasa Syawal, itu laksanakan dulu pembayaran hutang, baru bayar puasa Syawal. Terus gitu. Karena yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu ya Bu ya. Insya Allah kita pertajam terus bagaimana babakan puasa batin tadi belum begitu mendalam, dan puasa zahir bagaimana syariatnya itu akan kita perdalam di pertemuan yang akan datang. Itu kira-kira ada tambahan? Nggak ada? Bu Imam cukup? Kalau bisa sambil di rumah bawa ini ben seru gitu kan. Bawa pertanyaan. Ya. Itu ibu-ibu, adik-adik dan semua saja yang hadir pada kesempatan ini. Intinya kami mohon maaf apabila kami salah kata. Intinya ayo sama-sama daerah Simbar, dusun Simbar ini, sama-sama kita semakin bawa
ke arah yang lebih baik, ya baik jasmaninya, baik kondisi rohaninya, makmur dunianya, makmur akhiratnya, hidupnya yang tentram, adem, ayem, berjiwa surga, hati yang senantiasa apa? Semakin ya ayuhan nafsul mutmain. Nah, hai orang-orang yang berjiwa tenang. Nah, irji, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu. Wes intinya enggak rumsing, enggak kemrungsung, ya. Enggak kemrung, adem, ayem, gemah, ripah, loh jina. Itu mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.